Dengan kubayar dengan nyawa, kalau ada yang mengganggu perdamaian. Tidak mungkin bisa diselesaikan dengan pertumpahan darah. Orang gila yang punya ide berperang menumpas Aceh, nggak bisa ditumpas. Nepegat komando jejet wilayah semoga tanggal 26 bermegomdro tu Novan Aceh mandum tanpa syarat, tanpa termakut, tanpa ini, tanpa itu. Menansi yang kali lu sebut-sebut puno, Panglima Wilayah Sago, Ten Agam, Ten Ainong dan anak para suada yang kata terbentuk na para suada yang pimpinan para anak suada jak kena tuntut bersama-sama orangnya. Baik dilecehkan tengok, baik disepelekan tengok, baik dihina tengok. Nyo tayak saban-saban. InsyaAllah maruah akan kembali. Sebelum lanjut, subscribe dulu channel Bule Aceh Go TV supaya tidak ketinggalan video lainnya selagi masih gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bule Aceh kembali membuat satu berita yang hangat mengenai Irwandi Yusuf. Irwandi Yusuf, walaupun dia mendekam dalam penjara, tetapi hatinya tetap pada bangsa dan Aceh. Keacehan Irwandi Yusuf nyata, dan juga kehebatan dan ketegasan tidak akan bisa melupakan jasa-jasanya membuat perundingan Aceh tidak lagi pertumpahan darah. Dalam suasana ini, dalam suasana damai, mari kita akan menggunakan hatinya. Kalau memang ada sedikit permasalahan dan tidak kepuasan, sebaiknya kita runduk dan kembali memikirkan hal yang serupa. Karena keegoisan dan juga kemarahan bukan menyelesaikan masalah. Apalagi dengan suasana seperti ini, mereka yang di sana terus membuat Aceh fitnah memitnah. Ingat, kadang-kadang mereka itu punya tujuan tertentu. Jangan pernah mengikuti madu seteguk tetapi racun seguning. Mereka kadang-kadang merasa kecewa dirinya dengan membuat propaganda sehingga kita terlibat mereka yang menikmati. Dalam suasana ini, Aceh lagi diuji, Aceh lagi dicoba. Kenapa? Mereka di sana tidak mau Aceh ini aman. Mereka di sana Aceh tidak mau ada partai lokal, dan mereka di sana tidak mau Aceh punya MOU Helsinki. Pikirkan saudara-saudaraku, MOU Helsinki itu bukan hadiah. MOU Helsinki itu bukan cuma-cuma pertumpahan darah, korban harta dan korban nyawa sehingga mendapatkan MOU Helsinki. Alangkah bodohnya bila ini kita perdebatkan, dikarenakan ada 1-2 orang yang merasa tidak menikmati. Ada 2 orang tidak dapat jabatan. Ada 2-3 orang iri dan dengki. Jangan pernah buang kuah satu belanga demi mendapat seteguk nasi. Saudara Alun yang mutuah syara yang berbahagia, bek terpengaruh katanya MOU Helsinki itu modal dasar orang Aceh untuk pegah draw dengan Indonesia. Pe yang tak pegah le katanya menyata mengerat ranah MOU Helsinki bebas berbicara. Tapi menyata mengerat lawan MOU Helsinki nyojit ke musuh cara katanya yang na saja. Ingat pesan lun, Aceh nyo kadamai. Walaupun kalau merempuk jatah tak sabar-sabar ile. Ingat pesan-pesan Irwandi Yusuf,
Kiban perjuangkan. Kadang-kadang beliau juga rela meninggalkan pegawai negeri. Irwandi Yusuf adalah satu dosen luar biasa, tapi meninggalkan jabatan demi masuk dalam perjuangan. Hat adu-adun perjuangan. Mbak Lee ni pekat memperang, Mbak Lee dah pengat rakyat. Dan selisih paham itu biasa. Selisih paham biasa. Tetapi musyawarah itu yang luar biasa. Maka dalam hal ini mari kita lihat cuplikan-cuplikan video Irwandi Yusuf, sosok pahlawan dan juga sosok pejuang Aceh. Walaupun keadaannya dalam penjara, dia tidak bisa melupakan Aceh yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Silakan menonton videonya. Semoga kitanya bermusabah, bertekad rasa kitanya untuk tak gerakkan tanggal 26 bulan lehernya 2021 ke final. Hana pejak tanyong-tanyong pejadeh, hana jadehnya hana pejak tanyong di. Tinggal kita persiapkan draw tumandum dengan segala cara. Tagom draw tumandum uban Aceh lagi yang kali belum pegah-pegah. Yang bertujuan adalah untuk talakai tanggungjawab. Bak Perti Malik KS dan Muzakir Manap KS. Tentang 16 tahun ke persoalan Aceh orangnya hana selesai-selesai dan jelas persoalannya dipolitisir untuk kepentingan politik pribadi dan kelompok, tapi hana li dipikir untuk kepentingan politik ideologi, yaitu lagi yang ke amanah daripada perjuangan, amanah daripada Tunku Hasan ditiro bersama rakan-rakan dan aman daripada para syuhada nyan kahanali yang na urunyo persoalan Aceh, persoalan MOU Helsinki nyo dijadikan untuk produk politik yang kasabi belum pegah. Jadi bangsa Aceh hanjut li dah biarkan kondisinya berlarut-larut. Nyo yang perlu umandung kita pahami. Jadi tujuan daripada tanggal 26 bulan henyo adalah tahun 2020 sanyo di samping kita dah sambut tanggal yang bersejarah, yaitu tanggal maklumat perang yang pernah diserukan oleh Belanda untuk Aceh, dan alhamdulillah bangsa Aceh tetap melawan dengan segala cara dan akhirnya Belanda angkat kaki dari tanah yang mulianya. Jadi seterusnya yang perlu dipahami oleh drone mandum, bak urang-urang yang lun sebut TS-TS nyo hana perlu terharap persoalan Aceh nyo menjadi persoalan lagi harapan bangsa. Nya hana perlu terharap. Jadi hana perlu pegah je nyo seharusnya kon gerakan getanyo sebagai bangsa. Nyo gerakan awak-awak yang katabi wewenang. Kita kalau sudah komit berdamai. Kalau belum ada perintah damai, berperang konsekuensi konsekuen. Mata nyawa di tangan Tuhan. Tapi kalau perintah pimpinan, ayo berdamai dan takkan damai sama aku. Dengan kubayar dengan nyawa. Kalau ada yang mengganggu perdamaian, aku ingin Aceh ini selesai secara politis. Tidak mungkin bisa diselesaikan dengan pertumpahan darah. Orang gila yang punya ide berperang menumpas Aceh, nggak bisa ditumpas. Yang bisa mendamaikan itu hanya pikiran damai. Waktu perdamaian di Helsinki, cuma aku satu-satunya yang dari lapangan, dari petempur yang ikut perundingan di Helsinki. Yang lain dari luar semua, agama luar. Kenapa? Di dalam payah keluar. Aku pun keluar ditendang mau tsunami. Tsunami yang ngelawan aku. Bukan amnesti. Orang Aceh yang pertama pulang setelah damai, ya aku. Sendirian aku pulang dari Malaysia ke Medan kepada Aceh. Gak ada yang dampingi. Padahal ketika itu suasana masih panas.
Untuk apa? Untuk memimpin perundingan agung di pihak TNI dipimpin oleh Majen Bambang Darmono. Di pihak TNA, GAM, aku yang pimpin. Dan kami di meja perundingan kompak-kompak saja.